Ini bukan sekadar intuisi, melainkan psikologi. Evolusi telah membentuk wanita untuk mencari kekuatan, bukan sekadar dominasi fisik, tetapi ketahanan emosional, kepemimpinan, dan kepercayaan diri. Ketika seorang pria tidak memiliki kualitas ini, itu seperti alarm diam-diam yang berbunyi di alam bawah sadarnya. Tapi begini, kelemahan bukan seperti yang Anda bayangkan. Ini bukan tentang kegagalan atau membuat kesalahan, karena itu adalah bagian dari pertumbuhan. Kelemahan sejati terletak pada ketidakmampuan Anda menghadapi kesulitan, obsesi terhadap validasi, dan kurangnya kendali atas emosi Anda. Sebagai seorang stoik, kita tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Bukan tentang keberanian yang ditampilkan secara eksternal, tetapi penguasaan pikiran, respons, dan reaksi kita. Hari ini, kita akan membahas 7 cara wanita melihat kelemahan Anda, seringkali tanpa Anda sadari. Kenali pola ini, hilangkan, dan lihat bagaimana orang-orang merespons Anda dengan cara yang berbeda. Nomor 1, Anda terlalu mencari validasi. Salah satu tanda paling jelas dari kelemahan adalah keinginan seorang pria untuk terus-menerus mencari persetujuan. Wanita bisa merasakan ketika kepercayaan diri Anda bergantung pada perhatian atau pujian mereka, dan itu adalah hal yang paling cepat membuat mereka ilfeel. Psikolog menyebut ini sebagai external locus of control, yaitu ketika nilai diri Anda ditentukan oleh pendapat orang lain, bukan oleh nilai-nilai internal Anda sendiri. Pria yang terus-menerus mencari validasi bagaikan wadah kosong yang menunggu untuk diisi oleh orang lain. Hal ini menciptakan dinamika di mana Anda selalu berusaha tampil sempurna, selalu merasa perlu menjadi cukup. Bagaimana ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Anda sering mencari pujian, menurutmu aku melakukan pekerjaan yang baik? Anda mengubah pendapat hanya untuk menyamakan dengan pendapatnya agar tidak terjadi konflik. Anda menjadi putus asa ketika tidak segera mendapat balasan pesan atau suka di media sosial. Epictetus pernah berkata, jangan mencari kebaikan dalam hal-hal eksternal, carilah dalam dirimu sendiri. Berhentilah mencari persetujuan dari luar. Sebaliknya, buat standar keberhasilan Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya menjalani hari ini sesuai dengan prinsip saya? Apakah saya bertindak dengan keberanian dan kejujuran? Jika jawabannya ya, maka Anda tidak membutuhkan tepuk tangan. Wanita secara alami tertarik pada pria yang percaya diri, yang tidak memerlukan kepastian terus-menerus karena mereka sudah tahu siapa diri mereka. Dengan menjadi seseorang yang memiliki validasi internal, Anda akan memancarkan kekuatan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 2, Anda menghindari konflik dengan segala cara. Pria yang lemah takut akan konflik. Mereka salah mengira bahwa menjadi, selalu setuju, sama dengan menjadi disukai. Mereka berpikir bahwa mengatakan, ya, pada segala hal akan membuat mereka lebih menarik. Tapi wanita bisa melihat ini dengan jelas, dan mereka kehilangan rasa hormat karenanya. Dalam psikologi, ini disebut komunikasi pasif, di mana Anda menekan kebutuhan Anda sendiri demi menjaga kedamaian. Seiring waktu, ini akan menciptakan rasa frustrasi, baik dalam diri Anda sendiri maupun dari orang lain yang melihat bahwa Anda tidak memiliki keberanian untuk bersikap tegas. Bagaimana ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Anda menyetujui pendapat yang sebenarnya tidak Anda percayai, hanya demi menghindari ketegangan. Anda meminta maaf secara berlebihan, bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Anda langsung mundur ketika mendapatkan tantangan atau kritik. Marcus Aurelius mengingatkan kita, tujuan hidup bukanlah berada di pihak mayoritas, tetapi menghindari diri agar tidak tersesat di tengah orang-orang yang gila. Menjadi seorang stoik bukan berarti menghindari konflik, tetapi menghadapinya dengan bijak dan tenang saat diperlukan. Latihlah komunikasi asertif, ungkapkan pendapat Anda dengan jelas dan penuh rasa hormat, tanpa harus bersikap agresif. Wanita menghormati pria yang bisa mempertahankan pendiriannya dengan bermartabat. Ingatlah, kekuatan bukan tentang dominasi, tetapi tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, tanpa rasa takut yang mengendalikan pilihan Anda. Nomor 3, Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda. Pria yang dikendalikan oleh emosinya bagaikan kapal yang terombang-ambing di lautan. Wanita sangat peka terhadap ketidakstabilan emosi. Baik itu ledakan kemarahan, rasa cemburu, atau ketidakamanan, reaksi seperti ini menunjukkan kelemahan, karena itu menandakan kurangnya pengendalian diri. Ketidakstabilan emosi seringkali berasal dari kurangnya kesadaran diri dan mekanisme coping yang buruk. Alih-alih memproses perasaan dengan tenang, Anda bereaksi secara impulsif, dikendalikan oleh rasa takut atau ego. Bagaimana ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari?
Anda langsung bersikap defensif ketika dikritik. Anda bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Anda merasa cemburu berlebihan ketika dia berbicara dengan pria lain. Solusi stoik? Seneca berkata, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Penguasaan emosi dimulai dengan memahami bahwa perasaan Anda bukanlah fakta, mereka hanyalah reaksi sementara terhadap peristiwa eksternal. Latihlah kesadaran diri dan refleksi. Ketika Anda merasa marah atau tidak aman, berhenti sejenak, tarik napas dalam, amati emosinya tanpa bertindak gegabah. Seiring waktu, ini akan membangun ketahanan mental dan ketenangan dalam tekanan, yang bagi wanita sangat menarik. Seorang pria yang tetap tenang dalam kekacauan menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar tampilan fisik. Nomor 4, Anda lebih banyak bicara daripada bertindak. Ada pepatah yang mengatakan, singa tidak perlu memberitahu bahwa dirinya adalah singa. Namun, terlalu banyak pria terjebak dalam kebiasaan berbicara tanpa henti tentang impian, niat, dan kemampuan mereka, tanpa pernah benar-benar membuktikan nilainya. Wanita bisa menangkap ini dengan cepat. Mereka mendengar janji-janji besar, pernyataan yang berani, dan rencana, suatu hari nanti, dan mereka tahu bahwa itu semua hanya omong kosong. Kenapa ini menandakan kelemahan? Karena banyak bicara tanpa tindakan adalah bentuk ketidakamanan yang terselubung. Ini adalah upaya untuk mencari validasi melalui kata-kata daripada hasil nyata. Seorang pria yang terus-menerus berbicara tetapi gagal bertindak menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dia mencoba meyakinkan bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri bahwa dia mampu. Perilaku ini berasal dari apa yang disebut psikolog sebagai manajemen impresi, keinginan untuk membentuk bagaimana orang lain melihat Anda. Tetapi ironinya adalah, semakin banyak Anda berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan, semakin tidak mengesankan Anda di mata orang lain. Tanda-tanda bahwa Anda mungkin terjebak dalam pola ini. Anda sering memberitahu orang lain tentang tujuan Anda tetapi tidak pernah mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Anda melebih-lebihkan pencapaian Anda agar terlihat lebih mengesankan. Anda membuat janji yang tidak bisa atau tidak akan Anda tepati. Wanita menghormati pria yang tidak hanya membuat janji, tetapi diam-diam membuktikan hasilnya. Seorang pria yang lebih banyak bicara daripada bertindak menjadi mudah ditebak dan tidak dapat dipercaya. Wanita secara alami lebih tertarik pada pria yang melakukan kebalikannya. Pria yang bergerak dalam diam, mengejutkan orang lain dengan pencapaiannya, bukan dengan omong kosong belaka. Nomor 5, Anda menyalahkan orang lain atas masalah Anda. Seorang pria yang menolak bertanggung jawab atas hidupnya seolah-olah mengenakan tanda neon yang bertuliskan, "Saya lemah." Tidak ada yang lebih cepat membuat wanita kehilangan ketertarikan selain pria yang selalu berperan sebagai korban, selalu menyalahkan dunia atas kegagalannya. Perilaku ini berasal dari ego yang rapuh, yang tidak bisa menerima kegagalan. Menyalahkan orang lain adalah mekanisme pertahanan. Ini melindungi Anda dari menghadapi kenyataan pahit bahwa seringkali, masalah Anda adalah hasil dari keputusan Anda sendiri. Tapi inilah kenyataannya. Dengan menolak untuk bertanggung jawab, Anda juga menyerahkan kekuatan untuk mengubah keadaan Anda sendiri. Wanita secara naluriah mengetahui hal ini. Mereka bisa melihat bahwa seorang pria yang suka menyalahkan orang lain adalah pria yang tidak akan pernah berkembang. Dia adalah seseorang yang akan terus terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri, tanpa pernah benar-benar menghadapi tantangan hidup. Bagaimana ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Anda terus mengeluh tentang bos, pekerjaan, atau rekan kerja Anda, tanpa mengambil langkah nyata untuk memperbaiki karir Anda. Anda menyalahkan mantan pasangan atas kegagalan hubungan, tanpa mengakui kesalahan Anda sendiri. Anda menganggap kurangnya kesuksesan sebagai nasib buruk, daripada mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Wanita tertarik pada pria yang mampu mengakui kesalahannya, karena tanggung jawab menandakan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Sebaliknya, pria yang terus-menerus menyalahkan orang lain akan terjebak, stagnan, dan menjadi tidak menarik. Nomor 6, Anda sulit mengatakan tidak. Seorang pria yang tidak bisa mengatakan tidak adalah pria yang tidak memiliki batasan diri, dan wanita bisa merasakannya dengan cepat. Pada awalnya, mereka mungkin menghargai sikap Anda yang selalu setuju, tetapi seiring waktu, perilaku ini menandakan masalah yang lebih dalam, kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri. Ketika Anda mengatakan ya pada segala hal, itu bukan berarti Anda baik hati atau murah hati, itu berarti Anda tidak memiliki pendirian.
Anda menjadi people pleaser, selalu berusaha menyenangkan orang lain demi mendapatkan persetujuan dan menghindari konflik. Dan inilah kenyataan pahitnya. Orang lain, termasuk wanita, tidak akan menghormati pria yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Ketidakmampuan mengatakan tidak biasanya berasal dari ketakutan. Takut ditolak, takut mengecewakan orang lain, takut menghadapi konflik. Tapi kepatuhan tanpa henti ini menciptakan lingkaran setan. Semakin sering Anda mengatakan ya pada hal-hal yang sebenarnya tidak Anda inginkan, semakin besar ekspektasi orang lain terhadap Anda. Akhirnya, Anda kehilangan kendali atas hidup Anda sendiri, menjadi peserta pasif dalam hidup, bukan pemimpinnya. Bagaimana kelemahan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Anda setuju untuk menghadiri acara atau membantu orang lain, meskipun Anda lelah atau tidak tertarik. Anda membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari waktu dan energi Anda, tanpa perlawanan. Anda menghindari mengatakan tidak, karena takut dianggap kasar atau egois. Wanita menghormati pria yang memiliki batasan yang jelas dan keberanian untuk menegakkannya. Pria yang bisa mengatakan tidak saat diperlukan menunjukkan kekuatan, kepercayaan diri, dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Tanpa kualitas-kualitas ini, Anda akan dianggap lemah dan mudah dimanipulasi. Dinamika yang dengan cepat akan menghilangkan daya tarik Anda di mata wanita. Nomor 7, Anda tidak memiliki tujuan hidup. Mungkin tanda kelemahan yang paling mendasar adalah seorang pria yang menjalani hidup tanpa arah. Wanita secara alami tertarik pada pria yang hidup dengan tujuan, yang memiliki misi, gairah, atau tujuan yang mendorong mereka maju. Sebaliknya, pria tanpa tujuan akan menjadi tidak terlihat, tenggelam dalam keramaian sebagai pengembara yang tidak tahu kemana harus pergi. Tujuan hidup bukan tentang ketenaran, kekayaan, atau pencapaian besar. Ini tentang memiliki alasan untuk bangun di pagi hari. Ini tentang memiliki tujuan, semangat, atau prinsip hidup yang menjadi pedoman dalam bertindak. Tanpa ini, hidup menjadi hampa, dipenuhi gangguan dan kesenangan yang tidak bermakna. Pria tanpa tujuan biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Menghabiskan berjam-jam scrolling media sosial atau menonton TV, tanpa ada rasa pencapaian. Pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tanpa jalur karir atau ambisi yang jelas. Mengutamakan kesenangan sesaat, pesta, hubungan tanpa makna, atau kepemilikan materi, daripada pertumbuhan jangka panjang. Wanita dapat merasakan kurangnya tujuan ini, karena terpancar dari tindakan, percakapan, bahkan bahasa tubuh Anda. Ini menandakan kemandekan, penolakan untuk berusaha mencapai sesuatu yang lebih besar. Sebaliknya, ketika seorang pria memiliki tujuan, segalanya tentang dirinya berubah. Energinya menjadi magnetik. Dia bergerak dengan percaya diri dan berbicara dengan keyakinan. Dia tidak perlu mencari validasi, karena kepuasan hidupnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Daya tarik bukan hanya soal penampilan atau pesona, tetapi juga tentang kekuatan hidup yang Anda bawa, dan tujuan adalah fondasi dari kekuatan itu. Tanpa itu, Anda akan terlupakan. Dengan itu, Anda akan tak terlupakan. Jadi, itulah 7 cara wanita bisa melihat kelemahan Anda, seringkali bahkan sebelum Anda menyadarinya sendiri. Tapi inilah kebenarannya, mengenali pola-pola ini bukan berarti Anda harus terobsesi dengan validasi eksternal atau mencoba memanipulasi bagaimana orang lain melihat Anda. Ini tentang penguasaan diri. Jalan seorang stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Ketika Anda mengembangkan kendali emosi, kepercayaan diri yang didasarkan pada tindakan nyata, tujuan hidup yang jelas, maka Anda akan memancarkan kekuatan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Wanita akan memperhatikannya. Orang lain akan menghormatinya. Dan yang paling penting, Anda akan menghormati diri sendiri. Tapi sekarang giliran Anda. Jika Anda mendapatkan manfaat atau pengetahuan baru dari video ini, komen, "Saya mengerti," di bawah. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar menyerap pelajaran ini. Atau, dari 7 poin tadi, mana yang menurut Anda paling sering dilakukan oleh pria tanpa sadar? Atau mungkin Anda sendiri pernah mengalami salah satunya? Bagikan pendapat Anda di komentar, saya akan baca dan balas komentar terbaik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Stoik Vibes, karena kami ada di sini untuk membantu Anda menjalani hidup dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan tujuan. Tetap kuat, tetap disiplin, dan sampai jumpa di video berikutnya.